Halo, berjumpa kembali di podcast yang paling ditunggu-tunggu, yaitu HiPod, Himatek Podcast. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai dunia kerja dan dunia industri, teknik kimia. Nah untuk episode spesial kali ini, berhubung 3 caster lainnya tidak bisa hadir, jadi saya yang menjadi casternya, yaitu perkenalkan saya Meishela. Nah, saya ditemani oleh Mas Alfian. Halo, perkenalkan aku caster. Lagi magang lah ibaratnya. Jadi, perkenalkan aku Alfian dari Angkatan 19. Salam kenal. Nah, teman-teman, untuk episode kali ini, kita mengundang narasumber yang sudah sangat berpengalaman, yaitu Mas Reza yang sekarang bekerja sebagai proses engineer di Wilmar. Halo Mas Reza, gimana kabarnya? Halo, selamat pagi semuanya. Baik kabarnya. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Karena di masa-masa seperti ini kesehatan itu sangat mahal pasti ya. Dijaga kesehatan dan kabar baik buat semua, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik semua. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama ya, Mas. Ya, silakan kalau mau bertanya, kalau mau sharing silakan, saya persilahkan, sangat persilahkan lah. Iya, mungkin ini lebih ke bertanya dan juga nantinya sharing-sharing informasi santai seperti itu ya, Mas. Ya, boleh. Mumpung lagi free. Iya. Jadi mungkin boleh diceritakan nih pengalaman Mas Reza dulu ketika berkuliah, mungkin ketika juga berorganisasi di teknik kimia hingga sekarang bekerja sebagai proses engineer. Ya kalau diceritakan sih sebenarnya saya tuh awal masuk di UPN ya, itu tahun 2011. Jadi saya angkatan 2011 pada saat itu. Saya itu mengambil teknik kimia itu enggak secara langsung ngambil. Jadi sebenarnya saya itu pas waktu ke UPN datang itu saya hanya mencari informasi di mana peluang untuk masuk kuliah yang nantinya bisa di-trade di dunia kerja. Terus waktu hari kedua saya masuk itu untuk pendaftaran. Nah, saya ketemu tuh sama Bu Kajurnya dulu, namanya Bu Retno Dewati. Jadi beliau itu dulu yang sebagai kepala jurusan yang menyarankan untuk coba mas teknik kimia. Nah, basicnya saya dulu saya pernah ikut tes lolapilnya Petro pada saat itu, pada tahun 2010 ke 2011. Jadi di semester kedua itu saya ikut tes lolapil. Nah, pada saat itu ada beberapa referensi tentang ini loh teknik kimia. Dari situ saya coba untuk masuk ke teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur. Dan pertama kali yang saya lakukan di teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur itu saya gabung ke himpunan. Jadi hal yang dilakukan setelah ospek ya, setelah ospek itu saya datang ke himpunan. Bukan setelah LKMM atau setelah pengukuhan mahasiswa baru jadi warga ya, tapi setelah ospek itu saya masuk ke himpunan, dalam arti main ke himpunan. Di situ disambut sama beberapa kakak-kakak senior saya 2010, 2009, 2008, 2007 yang sebagai panitia, sebagai penyelenggara pada saat itu. Saya juga nggak sendirian pada saat itu. Pada saat itu saya menarik beberapa teman saya. Jadi satu angkatan itu saya yang tarik pertama kali itu Saudara Henry Kelvianto, itu mantan ketua PLM dulu. Terus juga ada Pandu Rahmatullah, dia juga spesialis untuk HAM. Terus ada juga Seta Diganda juga dulu kan dia PSDM lama juga, bergelut di bidang itu juga. Pas waktu pertama kali itu, itu saya tertarik sama himpunan karena basicnya saya dulu ini ketua OSIS. Jadi ketua OSIS. Ya, terus habis itu saya juga pernah bekerja sama beberapa orang ya dengan struktural tertentu. Jadi contohnya kayak event organizer dulu saya pas waktu SMA dulu kan ikut. Jadi saya enggaknya kan tahu struktur organisasinya. Oh ini head saya, ini teman saya, ini bawahan saya. Nah di situ saya juga akan tertarik kan. Akhirnya saya
masuk ke himpunan itu kepengurusan tahun 2012. Jadi 11 ke 12. Pada saat itu ketua himpunannya itu Mas Angga 2009 dan wakilnya itu Saudara Asifin 2010. Nah, di situ saya dimandatkan untuk jadi PSDM. Kalau dulu itu namanya bukan PSDM, dulu SDM. Nah, kemahasiswaannya juga kan, jadi sekarang dirubah namanya PSDM. Di situ saya berkarir di PSDM selama setahun. Terus habis gitu setelah itu baru saya naik. Nah, saya naik mencalonkan diri dan dicalonkan juga sebagai wakil ketua himpunan. Nah, pada saat 2012 selesai ya kan, periode 2013. Nah, periode 2013 itu saya baru menjabat sebagai wakil ketua himpunan dengan ketua himpunan saya itu Saudara Asifin 2010. Nah, tapi saya nggak puas di situ karena ketika saya berkarir di dunia organisasi itu, saya ingin memajukan teman-teman saya yang seangkatan, yang di bawahnya dari kelas saya. Jadi saya juga direkrut sama laboratorium PTK 2. Jadi pada saat itu di PTK 2 itu saya megang kimia fisika dan mikrobiologi. Ya pada saat itu ada beberapa tim lama ya. Tim lama, aslab lama itu ada Mbak Indah yang sekarang jadi tim di UPN juga, nah, kan. Terus ada Mas Ridho, yaitu suaminya Mbak Indah. Terus ada Mbak Dahlia, dulu kepala bagiannya untuk asisten laboratorium PTK 2. Saya direkrut di situ sama Saudara Atika, satu angkatan sama saya. Jadi kalau untuk pengalamannya saya lebih ke dua condong itu. Dimana kalau internal itu saya benar-benar memanfaatkan untuk memberikan istilahnya apa ya, pelatihan soft skill ke anak-anak mengabdi dan juga hard skillnya. Jadi kan moto saya selama ini untuk anak-anak, untuk adik-adik itu kan organik, jadi organisasi yang berlandaskan dengan akademik atau akademisi. Nah, jadi pengalaman saya sih secara singkatnya sih itu. Jadi saya benar-benar mengabdi untuk soft skillnya anak-anak, untuk kepengurusan, dan saya juga mengabdi untuk pendidikan karena dua-duanya ini hubungannya sangat erat dan sangat dibutuhkan. Iya, ketika anak-anak itu nggak bisa mendekati himpunan, nah saya mendekati dia secara hard skillnya, secara pendidikannya, akademiknya nanti didekatin, mereka nanti bakalan mendekat ke soft skill. Karena apa? Ada stimulus-stimulus yang saya berikan. Sama juga yang anak-anak juga pro sama kepengurusan, sama himpunan. Kita upgrading dia. Jadi nggak hanya dia bisa untuk soft skillnya aja, tapi secara hard skillnya atau secara akademisinya dia harus juga seimbang, berbobot. Kalau nggak berbobot, bagaimana dia bisa jadi manusia kan? Benar, ya seperti itu sih. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Iya. Jadi kalau diceritakan itu sangat panjang banget, makanya terima kasih banget kalau di sini ada podcast. Jadi kesimpulannya kita harus seimbang sih ya. Untuk organisasi juga jangan terlalu kita harus tetap ingat kewajiban kita sebagai mahasiswa itu kuliah, tapi juga kita harus mengasah soft skills kita dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya untuk pengalaman profesi Mas, bisa diceritakan untuk profesi sendiri sampai sekarang. Kalau pengalaman profesinya sih banyak sebenarnya, tapi yang sesuai dengan linearnya ya, jadi saya berangkat emang benar-benar dari himpunan, terus habis itu berangkat punya modal dari mengajar tadi. Saya mengajar itu dari tahun 2013, 14 ke 15. Nah itu saya sebagai modal untuk bisa berkarir dan juga didukung sama IPK ya. IPK itu pasti, karena IPK itu administrasi awal. Standarnya IPK yang ada di dunia industri BUMN sama industri PMA ya. Kan saya ini kan termasuk PMA, perusahaan milik asing. Nah itu di 3.1 IPK. 3.1. Iya, 3.1. Minimalnya segitu. Karena apa? Karena saingannya teman-teman semua itu IPK-nya pasti besar-besar. Tapi dengan catatan kita kan nggak tahu
basically dia menyampaikan sikapnya, soft skillnya seperti apa kan, tingkah lakunya seperti apa. Jadi semuanya harus imbang. Terus untuk pengalaman sih, awal pertama kali saya masuk Wilmar itu gara-gara Mas Juliansyah. Jadi Mas Juliansyah menginformasikan pada saat itu. Cuman Mas Juliansyah menginformasikannya itu bareng saya dapat email dari Wilmar. Jadi ada butuh kosong, terus habis itu saya dapat email dari HRD. Nah, di HRD itu ada dua pilihannya. Jadi saya itu harus mengirimkan dokumen atau saya langsung hadir. Nah, tapi kalau ditarik sebelumnya, saya pas waktu yudisium itu sudah pernah ngirim di Wilmar itu sama Mas Ganda kan, sama angkatan saya. Cuman yang dipanggil itu mereka semua, sedangkan saya itu ditolak. Nah, usut punya usut, ternyata ada yang merekomendasikan saya untuk join pada saat itu. Jadi yang saya lakukan bukan melengkapi dokumen, langsung datang dengan bawa dokumen pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu langsung datang terus bawa dokumen. Nah, di situ saya mulai diperkenalkan, habis itu saya mulai di istilahnya wawancara lah ya. Nah, job pertama kali yang saya lakukan yaitu di plant methyl ester, itu satu departemen sama fatty alkohol sekarang itu. Methyl ester itu ya saya istilahnya awal mulanya sebagai foreman sih. Jadi benar-benar yang harus terjun ke lapangan, harus tahu kondisinya, memantau semuanya. Nah, di situ juga saya belajar banyak. Karena plannya itu simple. Dia itu hanya fraksinasi dan destilasi. Plannya itu. Karena pada saat itu bahan bakunya itu berdasarkan beberapa rantai karbon yang harus dipisahkan. Nah, usul lama, ada beberapa tahun. Saya di Wilmar juga sering ikut-ikut kompetisi juga kan sama tim. Habis gitu ikut juga beberapa kejuaraan, terus juga improvement yang ada. Jadi akhirnya saya pada saat itu pindahlah ke fatty alkohol. Fatty alkohol ini plannya agak lebih besar lagi dan agak lebih berat lagi. Dimana di situ bukan hanya liquid tapi gas. Jadi ada hidrogen sama ada methyl ester yang diolah jadi alkohol nanti. Sampai sekarang sih jadi proses engineer-nya di situ. Sangat menginspirasi ya, dari pengalaman dari organisasi hingga ke dunia kerja itu pasti dipakai. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, nah melihat dari profesi Mas Reza sebagai proses engineer yang mungkin secara umum lulusan sarjana teknik kimia itu nantinya juga menjadi proses engineer. Nah, tapi sepertinya profesi lulusan teknik kimia ini sangat-sangat banyak. Nah, menurut Mas Reza nih, apa aja peluang pekerjaan atau profesi sebagai lulusan sarjana teknik kimia selain sebagai proses engineer? Jadi sebenarnya gini, kalau proses engineer itu cuma sub jobs-nya aja. Jadi set jobnya itu, atau dalam artian itu hanya beberapa beberapa bagian kecil aja. Kalau sebenarnya kalau dari teknik kimia itu ada banyak. Jadi kalau teknik kimia itu dibagi menurut istilahnya keahlian ya. Jadi kalau proses engineer itu hanya sebagian kecil subnya aja dari suatu pekerjaan teknik kimia. Iya. Soalnya kan ada technopreneurship. Technopreneurship itu kan juga salah satunya, ya kan? Kalau proses engineer itu hanya bagian subnya aja dari beberapa turunan struktur organisasi. Kalau dia mumpuni kan dia jadi manajer, ya kan? Nah, ini yang salah kaprah sama teman-teman. Jadi sebenarnya kalau keahlian teknik kimia itu yang dibutuhkan, kalau kita lihat dari bidangnya banyak banget. Jadi ini kita udah mengacu pada sub-sub lulusan teknik kimia. Teknik kimia itu ada yang namanya lulusan teknik kimia yang bekerja di oleochemical seperti saya.
ada yang petrochemical, perminyakan dan sebagainya dan turunannya, ada yang technopreneurship, ya kan, ada yang dia disimulasi proses dan sebagainya dan teknologi sebagainya, seperti Mas Andi kemarin kan, beliau kan karirnya istilahnya menunjang kan kalau di dunia seperti itu, yang sangat dibutuhkan juga sama teknik kimia. Kemarin teman-teman kan ada toh yang tentang Mas Andi Christian, nah tentang bagaimana beliau menjelaskan atau memberikan teman-teman simulasi proses dengan ChemCAD, Excel, ISIS dan sebagainya. Itu kan juga sangat dibutuhkan itu. Kalau masalah istilahnya masalah teknik kimia itu luas. Jadi kamu mau jadi apa aja itu bisa. Yang penting selama itu kamu bisa memberikan yang terbaik dan ilmumu itu tadi, backgroundmu tadi itu bisa bermanfaat atau bisa di-sharingkan, itu lebih bagus. Jadi kalau pertanyaannya tentang tadi itu, waduh, banyak, jabatan-jabatannya banyak, subkon-subkonnya itu banyak. Cuman bagaimana cara mempersiapkan agar teman-teman ini bisa menjadi seorang teknik kimia, istilahnya bukan seorang teknik kimia, sebagai engineer sejati, dia bisa jadi linear dengan ilmunya. Yang pertama, ya banyak-banyak berdoa itu pasti, meminta restu orang tua itu pasti, ibadah itu pasti. Tapi diselingin juga belajar. Kalau kita lihat mata kuliah apa aja yang dibutuhkan pada saat persiapan dunia kerja atau karir, semuanya itu. Jadi mata kuliahnya semuanya. Kalau kita bilang 144 SKS itu semuanya dibutuhkan. Karena kita nggak tahu tes pertama kali kamu wawancara itu kamu ditanya apa, bisa tentang dasar, menengah, atau level tugas akhir atau skripsi atau penelitian kalian. Jadi semuanya itu harus dipelajarin, semuanya harus dikuasain. Nggak perlu perfect. Yang penting kalian mengerti maksud dan tujuan dari materi ini, maksud dan tujuan arah kuliah, mata kuliah ini, itu sangat dibutuhkan. Soalnya kenapa? Karena nanti kalau di dunia kerja, kalian akan beradaptasi dengan pekerjaan, job site yang baru. Karena apa? Semua nanti kamu bakalan buka literaturmu yang lama. Oh ternyata seperti ini. Kalau di dunia kuliah itu, modalnya itu ya semua mata kuliah itu tadi. Harus kamu bisa tempuh. Tapi, kamu juga harus tahu setidaknya kemampuan kamu itu sampai mana. Jadi jangan cuman modal, aku ini IPK-nya tinggi 3,5, misal contoh ya. Tapi dia nggak tahu maksud dari materi itu apa, penggunaannya itu apa. Kadang ada anak-anak tuh yang gini, hanya mengejar IPK saja, tapi nggak tahu dia yang dia kerjakan maksudnya apa, dia nggak paham. Jangan sampai salah kaprah seperti itu. IPK tetap penting, tapi yang lebih penting itu gimana kita paham, menguasai, minimal ya kita tahu lah apa sih yang diinginkan di mata kuliah ini. Iya. Kan tadi semua kan dipakai ya Mas. Ya pasti. Iya benar. Kayak kepemimpinan gitu kan pasti dipakai, kepemimpinan, KWI, ekonomi teknik, banyak sekali sih. Jadi untuk persiapan apa sih yang harus dipelajari ya semua sih, ya benar, semua harus kita persiapkan mengajar kuliah dan tidak mengejar IPK juga, karena buat apa IPK tinggi kalau kita nggak paham apa yang dimaksud di mata kuliah itu. Iya benar sekali. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah mungkin tadi udah disinggung sama Mas Reza mengenai, mungkin udah dijelasin juga ya tentang apa yang kita perlu persiapkan untuk memasuki dunia kerja. Nah, mungkin ada lagi yang poin-poin yang penting untuk kakak-kakak yang udah barusan lulus menjadi teknik kimia, kalau mereka ingin bekerja di berbagai profesi, yang dimana profesi lingkup teknik kimia itu kan banyak. Nah, mungkin ada hal yang sangat-sangat perlu dipersiapkan oleh mereka sebelum mereka benar-benar memasuki ke dunia kerja yang sangat
ya luas seperti itu, Mas? Ya, jadi sebenarnya gini, apa yang dipersiapkan teman-teman teknik kimia pada saat setelah lulus itu sama apa yang dipersyaratkan untuk wisuda. Kalau untuk wisuda kan ada TOEFL minimal berapa. Nah, terus gitu kan dia juga telah menempuh mata kuliah sebesar ini. Nah, itu kan suatu kewajiban. Dan juga dia juga harus melalui berbagai macam administrasi, seminar dan sebagainya kan. Cuman yang harus digarisbawahi di sini adalah banyak-banyaklah beribadah, itu jelas pasti, ya kan? Banyak-banyak beribadah. Yang kedua, banyak cari informasi dari teman. Dari teman dulu. Informasi dari teman dulu. Teman dulu dalam arti lingkupan link kamu yang kamu kenal atau kakak kelas kamu yang jauh dari kamu, tapi kamu kenal. Karena apa? Teman kamu yang akan membukakan jalan juga. Kebanyakan seperti itu informasinya. Coba contoh seperti ini. Kampus yang di luar UPN itu besar karena link. Karena ini kenal dengan ini kenal dengan ini. Yang kita terapkan sekarang sama juga seperti itu. Jadi dalam arti seperti ini. Kamu harus mengenal siapa teman kamu, siapa senior kamu, siapa adik kelas kamu, siapa alumni kamu. Kalau kamu nggak kenal, kamu nggak akan pernah dapat informasi, nggak akan pernah akrab. Hubungannya kan nggak harmonis tuh. Jadi mau apa aku bantu kalau dia nggak ada perkenalan, nggak ada dekat sama kita, ya kan? Nah, dari informasi tadi, persiapkan semua ilmu yang kamu dapat. Maksudnya seperti ini. TOEFL kamu bagus, tapi kamu udah pernah nyoba ITP belum? Nah, kamu ini pinter diskusi, tapi kamu itu nggak pinter dalam istilahnya membuat sikap atau mengambil keputusan. Itu juga harus belajar. Kamu pinter presentasi, pinter berbicara, pinter public speaking, tapi attitude-mu kurang, itu juga harus diperbarui. Kamu pinter dalam akademis, tapi kamu pendiam, kamu nggak bisa berbaur, itu harus diperbaiki. Semua mata kuliah yang kamu tembus 144 SKS itu kamu harus paham, bukan harus diingat ya, harus dipahami. Jadi ketika ada pertanyaan, misalnya sepele ya, katakanlah pengencet, bagaimana rumusnya, seenggak-enggaknya kamu tahu lah. Bagaimana perhitungan exchanger, seenggak-enggaknya kamu tahu lah. Fungsinya buat apa, perhitungannya bagaimana, delta T-nya bagaimana, perhitungan reaktor. Kamu juga harus tahu seperti apa jenis reaktornya, fungsinya, yang dikontakkan itu apa aja materialnya, bilangan molekulnya itu berapa, itu juga kamu harus tahu. Itu hal-hal sepele sebenarnya, tapi ya sebagai modal juga sih buat teman-teman ini bisa mendapatkan job pertamanya. Pokoknya yang penting kembali ke diri sendiri dulu, perbaiki diri kamu sendiri dulu. Kamu lihat seberapa jauh mana kamu udah menguasai dirimu sendiri dan menguasai beberapa materi yang kamu dapatkan di dunia perkuliahan. Karena penilaian dari seorang user itu biasanya ada beberapa, dari attitude, dari pemahamannya, dari penampilannya, dari ilmunya, dari bagaimana dia menyampaikannya, dan bagaimana dia mengutarakan pendapatnya serta menguasai materinya. Seperti itu sih. Kalau modalnya sih kembali lagi ke kalian, yang penting itu tadi poin-poin yang aku sampaikan. Karena itu penting dan itu terbukti. Sebagai contoh gini ya, aku punya misi sebenarnya. Jadi selama ini aku punya misi, kenapa aku masih bertahan di Wilmar? Aku punya misi, jujur aku punya misi di Wilmar. Selama ini banyak curhatan dari ya semuanya lah, dari orang yang aku temuin. Ketika pertama kali dia bekerja, ketika pertama kali dia lulus, dia susah mendapatkan job pertamanya. Dan pertama kali dia bekerja, dia mendapatkan job yang tidak sesuai dengan backgroundnya. Itu yang banyak.
sekali didapatkan sama teman-teman. Kita berdiskusi, saya, Mas Yuliansa, Mas Yuliman, dan teman-teman semuanya, Mas Eta, semuanya lah, teman-teman yang dekat. Kita berdiskusi bagaimana caranya kita sebagai alumni ini berperan untuk memberikan jalan, memberikan apresiasi dari perjuangan teman-teman ini setelah menempuh beberapa tahun perkuliahan. Tapi dengan catatan kalian juga tidak bisa segampang itu untuk masuk dan sebagainya, karena kalian juga harus punya modal. Modal dalam arti di sini ilmu ya, ilmu apapun itu yang baik yang bisa digunakan untuk kebaikan dia, kebaikan semua, kebaikan perusahaan, dan bisa membanggakan teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur dan orang tua dan sebagainya. Misi saya adalah memberikan jalan pertama untuk teman-teman untuk mencoba trying ya, masuk ke industri saya, masuk ke dunia saya, yaitu bagaimana teman-teman ini istilahnya berkompetisi untuk masuk awal di administrasi di awal ya, untuk bisa join di dunia saya, di dunia oleochemical. Karena oleochemical itu luas banget, dan oleochemical itu pangsa pasarnya besar. Kalau kita lihat kebutuhannya juga banyak dan nggak main-main. Nah, saya di situ sering memberikan informasi ke himpunan, ke jurusan. Itu saya lakukan dari 2016. Berarti sekarang berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun yang saya lakukan. Itu saya memberikan informasi lowongan pertama, first. Jadi istilahnya lowongan yang belum dipublikasi, itu saya berikan ke UPN dulu, ke teman-teman dulu, untuk teman-teman coba. Saya juga koordinasi sama dosen-dosen. Tolong Pak, Bu, siapkan lulusan-lulusan yang terbaik yang memenuhi syarat minimal IPK 3.1. Nah, nanti selebihnya saya akan lihat background mereka apa aja. Nanti terbukti. Jadi selama 5 tahun ini bukan dengan mudah ya, dengan perjuangan, tapi alhamdulillah mungkin mereka memenuhi syaratnya. Banyak yang masuk di tempat saya untuk join. Dari adik kelas saya ya, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ya, nanti kita persiapkan untuk 2017, lulusan 2018 dan seterusnya. Nah, momen ini tuh yang saya pertahankan untuk memberikan istilahnya apresiasi ke adik-adik, untuk memberikan istilahnya supporting, bagaimana dia mendapatkan job pertamanya dengan kemampuannya dia sendiri. Jadi saya nggak ada bantu, benar-benar saya bukan bantu nge-follow, oh ini adik kelas saya ini dan sebagainya. Enggak, yang saya beli remark catatan itu cuma gini, ini lulusan UPN terbaik teknik kimia, mohon untuk diproses. Jadi setidaknya semua orang pasti akan memikirkan, oh IPK-nya segini, oh dari segi akademisinya dia segini, oh dari segi attitude-nya hasil wawancara dia seperti ini. Yang memenuhi persyaratan, yang memenuhi administrasi, bakalan kita terima. Jadi banyak sekarang, banyak yang udah join ke kita. Jadi kalau dulu kan kita kan benar-benar jujur ya, Wilmar dulu benar-benar kerjasamanya sama SAC ITS, UCC UGM, ITB. Nah, sekarang kita join ke UPN karena ada peran saya. Bukan saya menyombongkan diri atau bagaimana, tapi saya punya misi bagaimana adik-adik saya ini bisa merasakan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya tanpa harus mengemis pekerjaan. Catat itu. Selama ini banyak yang mengemis pekerjaan. Itu saya sedih banget. Karena kenapa? IPK-nya tinggi. Ya kan? Punya modal istilahnya, punya pengalaman organisasi dan sebagainya. Tapi dia masih belum mendapatkan job pertamanya. Nah, itu saya sangat sedih. Jadi di sini saya punya peran untuk memberikan kemudahan untuk teman-teman saya, untuk adik-adik saya, untuk lulusan-lulusan berikutnya, untuk mencoba masuk ke dunia oleochemical. Seru kok. Hampir sama seperti petrochemical, cuman hanya beda di bahan bakunya. Untuk prosesnya semua sama. Seperti itu sih misi saya untuk selama ini, untuk saat ini dan seterusnya.
selama saya masih ada di Wilmar, jadi saya memberikan kemudahan adik-adik untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Dan yang mendapatkan informasi jangan mengolor-olor waktu ketika administrasinya itu sudah ditutup atau ketika penuh. Nanti ngemis lagi pekerjaan, masih ada informasi pekerjaan atau bagaimana. Enggak, ketika ada informasi satu, maksimalkan administrasinya itu tadi. Persiapkan dokumen kalian persiapkan diri kalian. Ketika kalian dipanggil, berarti kalian memenuhi syarat awal. Selebihnya saya serahkan ke kalian, kemampuan kalian masing-masing. Yang penting nanti jangan sampai malu-maluin lah lulusan teknik kimia UPN Veteran Jawa Timur. Oke, jadi tadi nih informasi buat kakak-kakak ya yang barusan lulus lah ini, karena kan ini barusan ada apa ya, teman-teman dari angkatan 16 dan 17 ini barusan lulus. Di ini sekilas info dari Mas Reza terkait dunia pekerjaan, dan untuk yang ingin mendapatkan pekerjaan atau job pertama bisa nanti menerima saran dari Mas Reza ini, jadi nanti nggak mengemis lagi ya Mas. Jadi itu tergantung. Nah, itu juga tergantung dari kakak-kakak yang nanti ingin kerja. Semua juga tergantung personal masing-masing seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih mungkin mengenai aplikasi ataupun tools yang menunjang atau tools penunjang yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa teknik kimia yang nantinya akan terjun ke dunia industri profesional. Seperti itu Mas. Apa aja yang harus disiapkan? Kemarin kan kita tahu ada pamfletnya dari Mas Andi Christian angkatan 2007 tentang pelatihan simulasi dan sebagainya. Nah, itu perlu, sangat penting itu. Jadi nanti teman-teman yang mau persiapan tugas akhir itu perlu ada ada mata kuliah pilihan, itu juga perlu. Di samping itu juga aplikasi yang disediakan atau software yang disediakan sama Mas Andi Christian itu mengarah pada bagaimana kalian menghitung dan mengaplikasikan dunia teknik kimia itu secara simpel, secara aplikatif, karena nanti di industri 4.0 seperti saat ini tuh skill kalian secara teknologi itu sangat dibutuhkan. HiSys kita sangat butuh, Excel harus menguasai, ya kan. CAMCAD itu juga perlu untuk merancang pabrik, itu sangat diperlukan. Kalau untuk aplikasi yang lainnya hanya menunjang sih, cuma 3 aplikasi itu. Cuman kalau dari diri kalian sendiri, kalian juga harus bisa mengimbangi antara bagaimana kalian belajar secara textbooknya tadi, kalian aplikasikan ke dunia teknologi atau softwarenya itu tadi. Kalau saran saya sih harus ikut itu pelatihannya Mas Andi Christian itu sangat penting, sangat perlu. Karena di teknik kimia yang lainnya udah menerapkan itu. Jadi kita harus juga mengikuti kebutuhan yang ada di industri 4.0 ini. Ada beberapa tadi yang disebutkan, ada HiSys, ASPIPLUS, ya Mas? Ya, benar. AutoCAD. CAMCAD, ya CAMCAD for plan CAMCAD for plan itu. Banyak sekali berarti Mas ya? Ya, banyak sekali. Berarti kalau banyak itu perangkat juga harus memadai lah ya. Ya, kan kita ada juga belajar tuh Prokom tuh, ya kan? Nah, Prokom itu awal mulanya, jadi istilahnya stimulus awalnya. Kan di situ juga nanti ada MATLAB dan sebagainya. Itu penunjang aja. Nanti kamu harus mix and match, belajar banyak. Sebenarnya gini, konsep awalnya itu segini. Dulu kepengurusan saya sama Mas Ipin, itu kepengurusan di mana, ya bukan kepengurusan saya aja ya, sebelum saya juga, di mana dia mengurus di himpunan, juga aslab di beberapa laboratorium. Jadi mereka itu menerapkan, mendidik dari organisasi dan mendidik dari akademisi juga. Pada saat saya jadi wakil ketua himpunan, saya megang PTK 2.
Di situ ada Mas Seta Adiganda juga megang PTK 1. Ada Domas. Domas ini istilahnya bendahara saya. Dia juga megang Prokom. Ada banyak kok yang megang. Ada Baktiar juga. BPTK di Fisdas, Fisika Dasar. Dia megang. Ada banyak. Mbak Indah juga dulu kepengurusan ya Mas Yuliansa sama Mas Putra. Itu juga mereka sebagai asisten laboratorium. Mas Rido PTK 2 juga. Mbak Meiliana Soekarti 2009 di Prokom. Mas Yuliman Muharram juga di Prokom. Mereka juga litbang. Jadi benar-benar mengaplikatifkan gini. Kita mengajar itu memberikan yang terbaik, nggak hanya di organisasi ini aja atau struktural organisasi ini aja atau soft skill aja, tapi juga kita mendidik secara akademisi. Jadi orang yang benci sama struktural organisasi atau orang yang benci sama himpunan, kita stimulusnya di akademisi. Nah, di akademisi ini kita beri wejangan, kita beri omongan bahwasanya kamu juga harus perlu soft skill. Akhirnya dia tertarik ke himpunan. Sebaliknya, anak himpunan yang males itu bisa kita upgrading untuk memahami kebutuhan. Jadi jangan hanya bermodalkan sama soft skill atau pengalaman organisasi saja, tapi akademisi juga harus diimbangi. Coba kamu nanti tanya ke narasumber 2012, 13, 14, bagaimana, dan seterusnya. Pasti sangat dibutuhkan. Apalagi mereka-mereka yang sekarang udah berkarir di dunia-dunia yang sesuai dengan latar belakangnya, kemampuannya. Karena kita nggak bisa ngomong 100% mahasiswa teknik kimia yang lulus jadi sarjana teknik kimia akan terjun ke dunia industri. Aku nggak bisa ngomong seperti itu. Karena kembali lagi ke kemampuannya masing-masing dan peluang. Ada yang di dunia perbankan ada, tapi modalnya apa? Ekonomi teknik. Ekonomi teknik juga diperlukan di dunia perbankan. Ada beberapa banyak teman-teman itu yang kerja di dunia perbankan, nyaman, memiliki posisi yang bagus, ya nggak masalah. Karena teknik kimia juga ada ekonomi tekniknya, sangat dibutuhkan. Ada teman-teman yang bekerjanya sebagai istilahnya pengelolaan, wastewater treatment dan sebagainya. Ya emang backgroundnya dia di situ. Rezekinya juga dia di situ. Ada yang dia buat alat proses, ada yang buat filtrasi dan sebagainya. Ya emang backgroundnya dia di situ, nyamannya dia di situ. Ada yang dia jadi technopreneurship, pengusaha, ya karena dia passionnya di situ. Jadi kita nggak bisa ngelarang. Yang penting setiap background teknik kimia itu bisa memberikan istilahnya pandangan buat kita untuk bagaimana kita nanti arahnya kemana. Jadi kalau misalnya kakak kelasmu yang A atau seniormu yang A, dia di dunia industri istilahnya plastik atau istilahnya pengolahan plastik, ya itu kan beda juga dengan proses yang ada di gula, dan proses juga ada di istilahnya oleochemical atau chemical atau petroleum dan sebagainya. Jadi apapun backgroundnya tetap itu ilmunya sangat bermanfaat dan nggak bisa memastikan 100% dia bisa masuk atau bisa terjun ke dunianya di industri. Seperti itu sih. Kalau menurut saya rata-rata seperti itu. Kenyataan faktualnya ya. Jadi biasanya banyak yang gini, banyak yang masih idealis. Oh, saya teknik kimia. Setidaknya saya masuk di BUMN, di Pertamina dan sebagainya. Ya, kita lihat lagi, Bos. Backgroundmu seperti apa, kemampuanmu seperti apa. Kita nggak bisa bilang kamu 100% akan diterima. Karena sainganmu juga berat. Sainganmu ada, bukan kita ngomong kampus ya, tapi jurusan ya, spek ya. Ada perminyakan, ada geodesi, ada fisika dan sebagainya. Dan juga ada yang berpikir seperti ini pada waktu awal dulu saya berdiskusi sama teman. Oh, ternyata teknik kimia ini, saya kira teknik kimia ini seperti kimia murni. Wow, salah besar, Bos. Nggak seperti itu. Iya, kita ini diproses. Kita ini diproses loh ya. Kalau kita diproses, kita itu mengenal semuanya. Coba kamu kalau nanti tahu di dunia industri yang benar-benar kalian ada di dunia industri ya, kalau yang di dunia industri ya.
Semua ilmu bakalan kamu pelajari, elektrikal, mekanikal, fisika, dan sebagainya. Itu kamu sangat-sangat dipelajari karena teknik kimia itu luas. Nggak hanya dikira, teknik kimia pasti nanti kerjanya sebagai analis. Enggak juga. Kamu analis di mana? Analis di mana dulu? Kalau kamu teknik kimia, backgroundnya analisnya Freeport, oke, karena ada proses di situ, pengolahan emas, tembaga dan sebagainya. Kalau kamu analis, kamu ditambang, oke, nggak masalah. Tapi kalau kamu analis, kamu di pabrik biasa, kamu sama kayak teknik kimia, nggak sama kayak nggak sama kayak kimia murni, beda bos. Ya, sangat beda. Karena dulu ada pertanyaan seperti ini pas waktu ospek. Saya kan biasanya mengisi ospek untuk perkenalan ya. Mereka salah sangka teknik kimia itu seperti kimia murni. Itu yang saya bikin, jangan sampai dia nanti ketika jalan perkuliahan dia merasa menyesal, ya kan? Tapi sekedar kalian tahu, teknik kimia itu sangat dibutuhkan di industri 4.0 ini atau 4.0 ini. Karena apa? Karena yang pertama, kebutuhan industri ini sangat benar-benar membutuhkan perkembangan yang sangat drastis. Jadi teknik kimia ini harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Nggak bisa yang instan, nggak bisa yang cuma hanya ujian nyontek temennya, ngerepek dan sebagainya. Waduh, berarti itu lulus dengan kemampuan teman, bukan kemampuan kamu. Ya benar sih, kemampuan kamu bagaimana kamu mengelabui pengawas, ya kan? Tapi nggak seperti itu. Kelihatan loh nanti kelihatan faktualnya orang yang tukang contoh sama yang orang ngerjakan sendiri ketika wawancara. Beda banget. Berarti semuanya kembali lagi bagaimana cara kita untuk memaksimalkan diri kita gitu ya Mas? Iya, sangat perlu. Karena kalian yang berjuang, bukan orang lain. Kalau kalian yang berjuang, kalian tahu, kalian bagaimana mendalami ilmu kalian, bagaimana kalian tahu, mengerti atau memahami peluang diri kalian. Kalian bakal merasakan pahitnya bagaimana. Setidaknya gini, setiap orang berjuang itu pasti ada hasilnya kan, ada sebab akibatnya kan. Ya kita berpikir seperti ini aja, kita sudah melakukan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik, kita berjuang sepenuhnya. Seenggaknya hasil ini nggak akan pernah mengkhianati prosesnya. Kalau kalian saat ini sudah mengkhianati prosesnya dengan mengibul sana sini, menyontek sana sini, nyontek ya nggak apa-apa, cuman tanya dan sebagainya, bukan yang langsung mateng, ini jawabannya. Terus kalian juga istilahnya terima jadi, kalian acuh, nggak mau belajar karena mata kuliah ini susah, karena dosennya ini nggak seberapa enak, pelit ngasih nilai. Oh ya salah bos, bukan itu. Kalau kamu mau belajar, kamu mau memahami, kamu mau berjuang di prosesnya, nanti akan ada hasil yang kamu nikmati. Seperti itu. Sangat bagus sekali buat ini teman-teman yang suka bacem tanpa belajar lagi. Nah, bener. Boleh seperti itu, Rek. Istilahnya kan bacem, bener-bener istilahnya kan bacem. Itu. Atau kadang malah ganti nama langsung kumpul. Itu kan kalau online gitu parah sih, Mas. Ya, kan kalau pada saat pandemi ini kan dosen juga pengawasannya kan terbatas. Ya kan? Kalian juga ujian kan secara tidak langsung, daring kan. Kita kan nggak tahu kamu buka apa di sini, buka buku dan sebagainya kan. Tapi kan emang benar-benar pada saat perkuliahan di semester 3 ke atas, kalian kan open books. Ya kan? Open literatur untuk istilahnya untuk mencari rumus, data dan sebagainya. Tapi diingat, tujuan kalian kuliah itu, kalian itu upgrading, kalian itu
Nggak harus sama seperti yang dulu. Harus berubah, harus ada perubahan yang benar signifikan. Bertahap, tapi kalian itu berubah. Setidaknya kalian itu tahu namanya tanggung jawab. Mencontek itu wajar, tapi tidak seperti itu, tidak bacem dan sebagainya. Takutnya apa? Ketika kalian mengerjakan sendiri sesuatu itu nanti di dalam dunia pekerjaan, kalian akan bingung. Kalian akan ragu dengan kemampuan kalian sendiri. Coba orang yang benar-benar mengerjakan, setidaknya dia bertanya kepada temannya ya, nyonteknya. Ini rumusnya gimana? Seperti apa rumusnya? Dikasih tahu, oh ini halaman ini. Oh itu pakai hukum yang ini dan sebagainya. Ya udah, dia mengerjakan. Setidaknya pada saat dia mengerjakan sendirian atau wawancara dan sebagainya, tes tulis, ada yang masih terfikirkan di dia. Oh, yang saya ingat seperti ini rumusnya. Oh, kalaupun saya boleh lihat buku, saya masih ingat halamannya. Setidaknya member-member sedikit. Dia percaya diri, dia menghargai kemampuannya dia sendiri. Karena pekerja, saat kalian jadi pekerja, saat kalian berkarir bekerja, kalian sendiri-sendiri loh. Meskipun kalian tim, kalian apa, kalian sendiri-sendiri handle-nya, tetap sendiri-sendiri. Buat apa industri, buat apa perusahaan, buat apa dunia pekerjaan dibayar kalian mahal kalau kalian nggak bisa handle, kalau kalian nggak bisa memaksimalkan apa istilahnya, memaksimalkan kemampuan kalian sendiri. Nantinya akan timbul pertanyaan, loh, dia direkrut dulu seperti apa, ya kan? Dia lulusan mana? Kita tarik ke belakang, akhirnya yang salah UPN-nya nanti, yang salah istilahnya alma maternya. Itu nggak akan pernah terjadi dan jangan sampai terjadi seperti itu. Semoga. Iya, semoga. Oke, untuk pertanyaan berikutnya tadi kan sudah dibilang sama Mas Riza bahwa semua mata kuliah itu penting untuk diperhatikan dan dipelajari. Karena nantinya digunakan semua ya Mas ketika kita bekerja. Nah, apa ada mata kuliah yang memiliki prioritas khusus untuk dipelajari? Karena mungkin nantinya dia nanti di industri lebih banyak digunakan, gitu Mas. Jadi sebenarnya gini, semua mata kuliah itu prioritas. Yang saya garis bawahi dari tadi awal pembicaraan. Tidak ada mata kuliah yang dipilih-pilih dalam arti, oh ini harus perlu nanti dibutuhkan di dunia kerja. Enggak. Semuanya itu runtutan. Kalian belajar kimia fisika, kalian belajar, kita ngomong jauh dulu, kalian belajar fisika, kalian belajar kimia dasar, nanti digabungkan jadi kimia fisika. Kalian belajar kimia organik, kalian belajar kimia analisa, nanti digabungkan di praktikumnya kimia organik dan analisa. Nanti dinaikkan lagi ke OTK, operasi teknik kimia, di mana nanti ada turunannya semuanya, OTK 1, OTK 2, ada TRK, teknik reaksi kimia, ada kinetika reaksi, dan sebagainya. Jadi semuanya itu prioritas, semuanya itu sama, semuanya itu memiliki peran yang sama. Cuman yang sering salah kaprah dari teman-teman itu seperti ini. Kebanyakan teman-teman itu salah memilih mata kuliah pilihan. Itu harus digarisbawahi. Kok bisa seperti itu? Iya, karena teman-teman itu nggak tahu arahnya dia kemana. Ada mata kuliah pilihan nih, A, B, C, D. Di A ini ada beberapa mata kuliah pilihan. Di B ada beberapa mata kuliah dan seterusnya. Kalau bisa kalian itu cari mata kuliah yang linier, yang menunjang kalian di proses nanti di dunia kerja kalian. Setidaknya di dalam apa istilahnya? Dalam tugas akhir atau riset kalian itu sangat dibutuhkan. Oh enggak Mas, saya milih mata kuliah yang banyak peminatnya dan dosennya pun juga gampang ngasih nilai dan tugas. Oh ya salah besar bos. Seorang sarjana teknik kimia itu dipersiapkan untuk tantangan yang lebih besar lagi. Nggak seperti itu. Saya dulu sama teman-teman nggak ikut ke mata kuliah pilihan yang mudah. Karena apa? Karena ada yang sangat diperlukan di mata kuliah pilihan yang lain. Meskipun dosennya itu killer dan sibuk orangnya. Ya beneran itu. Saya memilih mata kuliah simulasi optimasi. Itu perlu, sangat perlu itu. Dunia apa? Dunia industri, berhitungannya.
untuk kebutuhan fraksinasi, destilasi, pemisahan, simulasi optimasi loh itu. Terus saya sangat butuhkan. Terus saya lanjut ke multikomponen. Multikomponen itu apa? Multikomponen itu mata kuliah yang memiliki dasar memisahkan juga dari simulasi optimasi. Jadi simulasi optimasi ini istilahnya seperti penunjangnya untuk mata kuliah itu tadi, multikomponen tadi. Di mana di situ nanti kita diajarin bagaimana mendestilasi, bagaimana kita memisahkan, temperatur perhitungannya, tekanannya berapa dan sebagainya. Pada saat saya first job, saya ditanyain itu, saya langsung megang ke vaksinasi destilasi kan, karena saya backgroundnya itu. Dengan tugas akhir saya, ini saya masih simpan tugas akhir saya. Industri pabrik sinamaldehid dari asetaldehid dan benzaldehid. Sama-sama cair, sama-sama ada fraksinasinya. Tapi sama-sama ada katalisnya juga. Dan itu diterapkan di mana? Di plan saya yang sekarang ini, fatty alkohol. Alkohol jenuh. Yang basicnya dulu aldehida, dan sekarang alkohol jenuh. Jadi semua mata kuliah itu sangat-sangat prioritas, tolong digarisbawahi. Semaksimal mungkin kalian bisa memahami mata kuliah itu. Hadapi mata kuliah itu secara enjoy. Kalau nggak tahu, silakan kalian bertanya. Jangan kalian diem. Jangan nanti aja, nyontoh aja dan sebagainya, jagain temannya. Oh jangan. Kita berjuang ini bersama-sama. Tapi kedepannya kita juga berjuang bersendirian. Karena kita kan akan diukur kemampuannya seperti apa. Teman kalian satu angkatan itu bukan musuh, tapi yang nanti akan jadi saingan di dunia pekerjaan. Ketika sama-sama dipanggil di satu perusahaan yang sama. Jadi semua mata kuliah itu penting. Semaksimal mungkin mendapatkan nilai yang memuaskan dan memahami. Ketika kalian bisa ngulang, coba kalian ulang. Ketika kalian nggak bisa ngulang, kalian perbaiki. Semua itu di mata kuliah yang berikutnya. Minimal dapat C+ lah. C+ atau B- lah. Itu udah bagus. Kalau perhitungannya kita melihat nilai segitu, itu nanti jatuhnya IPK-nya 3,1. Kalau mata kuliah yang gampang, maksimalkan dapat nilai A. Trik and triknya seperti itu. Jadi nanti dia menopang kan, ambil rata-ratanya, average-nya seperti apa. Lulusnya itu kalian itu jangan sering mengejar tepat waktunya aja. Tapi di waktu yang tepat ketika kalian sudah sanggup untuk lulus dan punya bekal. Kalau di waktu yang tepat itu kalian tepat waktu, ya itu bonusnya. Seperti itu. Kuliah itu bukan paling cepat 3,5, paling lambat tak terhingga. Enggak seperti itu sebenarnya. Kebutuhannya masing-masing. Kalian seperti apa berprosesnya, itu dinikmati. Kalian boleh iri sama teman kalian yang udah lulus, itu sebagai motivasi. Oh dia selesai, aku bisa sih lihat appendiknya, bisa belajar perhitungannya seperti apa, terus diskusi seperti itu. Kalau anak-anak yang lulus 3,5 itu mampu, ya nggak apa-apa. Mampu dalam segi banyak loh ya, bukan dari segi akademisi aja, tapi bekal bagaimana dia bisa bersikap atau mengelola atau memanage soft skill-nya ini tadi sebagai amunisi untuk dia perang. Jadi kalau kita bicara yang panjang, kita tarik garis, itu soft skill sama hard skill itu sangat-sangat dibutuhkan semuanya. Nanti ketika kalian dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan dari user, wawancara, kalian udah siap untuk menjawab. Mata kuliah semua itu sangat penting, soft skill sangat penting. Semuanya menunjang. Kalau orang yang sehat pasti tahu itu. Sehat pemikirannya ya pasti tahu itu. Karena kebutuhan dunia industri itu sangat pesat. Ya mungkin itu sih. Jadi intinya semuanya adalah prioritas karena kan runtutan gitu kata Mas. Iya. Itu medium. Lalu nanti diajukan ke dunia industri. Iya benar. Awal dari dasar. Jadi semuanya adalah prioritas. Dan poin pentingnya tadi juga enjoy the process. Enjoy the process, benar. Proses.
Tapi bukan berarti kita dengan tenang-tenang melihat temannya lulus, oh aku bisa besok aja. Bukan seperti itu, cuman ketika melihat ada yang 3,5 tahun sudah lulus, artinya kita harus lebih mempersiapkan diri, tapi tidak gopoh atau mengejar lulus lebih cepat, karena belum tentu yang lulus itu sudah cukup untuk turun atau terjun di industri. Itu ya Mas. Iya benar sekali, karena juga ada temuan seperti ini. Jadi dia udah lulus 3,5 tahun, ternyata dia di luar itu masih kursus lagi. Dan yang lucunya, dia itu kursus apa? Kursus public speaking. Saya sampai mikir gini, apakah di himpunan ini nggak pernah dia join atau belajar bagaimana dia berpublic speaking sampai dia ngambil kursus? So saya nggak jadi masalah sih sebenarnya kalau dia mau lulus 3,5 tahun. Tapi kenapa sih yang sekali kamu itu bisa belajar dengan gratis, dengan cuma-cuma, kapanpun aja di himpunan ya, berdiskusi sama teman-teman yang punya kelebihan di soft skillnya yang lain dan sebagainya, bisa saling menunjang. Kok sampai di luar sampai kursus public speaking? Wah, sangat eman sekali itu. Sangat apa istilahnya? Sangat bikin ketawa juga, iya. Sedih juga, iya. Aduh, apa di himpunan ini kurang maksimal atau gimana? Organisasi juga banyak. Iya. Belajar sih banyak. Benar. Istilahnya kalau kita kalau kita maunya menyeberang ke pulau yang lain, perahunya ini loh ada, kapalnya ini loh ada, mau kapanpun bisa. Kok malah cari yang jauh, baru menyeberang. Manfaatkan fasilitas yang ada. Sama-sama kita saling membangun, sama-sama kita saling berapresiasi, sama-sama kita saling mendukung semuanya itu. Seperti itu sih. Benar sekali. Jadi manfaatkan organisasimu di kuliah. Jadi kita bisa berrelasi, kita juga bisa kerjasama, kita bisa tanya lah apapun yang mungkin jadi kendala kita di kuliah, ketika mata kuliah, ketika kelas gitu. Mungkin dari pertanyaan tersebut sudah sangat kayak mewakili beberapa hal. Tapi di sini kemarin dari Humas juga membuka question box di Instagram. Ya. Depan dari warga, dari pertanyaan dari warga. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari warganya. Boleh, silakan. Yang pertama dari @irza mchmd. Oh, Kahimanya ini. Kahima ini. Ya, Kahimanya ya ketua himpunannya. Pertanyaannya, struggle-nya ketika sudah lulus kuliah hingga sampai mendapat pekerjaan yang sekarang ini seperti apa? Sebentar, saya garis bawahi dulu. Kalian boleh sekarang menggunakan bahasa apapun, tapi coba gunakan bahasa Indonesia dulu. Karena penempatan kalimat struggle-nya ketika itu gak bahasa Indonesia banget, Pak. Nanti kamu kalau di dunia pekerjaan itu sangat diketawain kamu. Loh, ini orang ini ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Karena kalau kamu speak English, ada beberapa ya, speak English, speak Germany, ada Belanda juga, tergantung lah orangnya apa. Itu nggak bisa kamu sisip-sisipkan seperti itu. Kalau intonasinya seperti Indonesia, oke, wajar. Tapi kalau kalian seperti itu, mending pakai bahasa Indonesia aja sih. Aku tahu maksudnya susah payahnya bagaimana. Tapi kalau ketika peletakan seperti itu juga agak sedikit ya aneh gitu. Buat Mas Kahima ini saran. So Indonesia banget aja. Jadi buatlah pembicaraan atau pertanyaan Indonesia karena kita ini orang Indonesia. Seperti orang Jepang tetap memakai bahasa Jepang ketika di mana-mana meskipun dia pakai translator ya kan. Ya kita pakai bahasa Indonesia aja pertanyaan sama-sama Indonesianya. Kecuali saya bule, saya dari mana gitu. Baru full pakai teks English nggak apa-apa. Ya tadi berarti istilahnya suka dukanya, istilahnya susahnya ya ketika lulus kuliah hingga sampai mendapatkan pekerjaan.
ada banyak mas ceritanya, ada banyak teman-teman, ada banyak kawan-kawan. Ada yang, ini kita ngambil contoh, ada yang baru dapat pekerjaan 1 tahun setelahnya, ada banyak yang dapat pekerjaan 4 bulan setelah lulus, ada yang banyak dapat pekerjaan setengah tahun setelah lulus, ada yang dapat pekerjaan setelah wisuda, ada yang dapat pekerjaan sebelum wisuda seperti saya. Saya bekerja dulu baru wisuda, posisinya seperti itu. Saya bekerja dulu, terus habis itu baru wisuda. Jadi saya ngelamar itu cuman, iya, jadi dokumen yang saya lampirkan itu semua lengkap. Cuman ijazahnya nggak ada, ijazahnya pakai surat keterangan lulus dari UPN. Dengan IPK terakhir 3,4 kalau nggak 3,4 atau 3,5 lupa saya. IPK-nya itu sebagai lampiran. Yang penting ada keterangan surat lulusnya. Kalau suka dukanya sangat duka banget, nggak seperti sekarang. Sangat duka banget. Jadi kita harus benar-benar mencari informasi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Saya pernah ditelepon salah satu perusahaan itu ya. Itu mendadak banget. Jadi dia itu seharusnya menginformasikan lowongan informasi pekerjaan panggilannya itu secara peraturan ya. Secara peraturan itu harus sebelum jam makan malam. Paham kan? Harus sebelum jam makan malam. Itu maksimal itu, setidaknya itu jam 7, jam 6 itu sudah diinformasikan bahwasannya besok ada panggilan pekerjaan dan sebagainya. Ini enggak, jam 10 malam baru SMS. Bahwasanya besok pagi saya tunggu Bapak kehadirannya di PT ini dan ini memakai ini dengan dokumen ini dan sebagainya dengan ini, jangan terlambat. Masalahnya, saya itu di Surabaya. Pekerjaannya di mana? Di sana, Ngoro. Jauh kan? Mojokerto. Iya, itu ke Jombang juga. Iya. Nah, jauh kan? Terus habis itu dokumennya itu ada beberapa yang harus dilampirkan. Tapi yang saya garis bawah itu dia itu harus melampirkan ini loh. Kalau nggak salah itu sertifikat itu loh. Minimal berapa itu. Saya kan mikir loh. Kan saya sudah melampirkannya pada saat yang kemarin itu. Jadi yang saya bawa juga sama kayak yang kemarin, tapi harus ada minimalnya sekarang. Minimal 10 sertifikat apa gimana? Ya saya bingung lah seperti itu. Duka. Akhirnya saya tetap jalan aja. Saya cari sertifikat saya yang penting nggak penting saya fotokopi. Di sana saya interview. Terlambat karena jauh jaraknya. Dia SMS jam 10 malam. Saya terimanya subuh. Ya kan. Sementara saya kan harus mempersiapkan semuanya juga. Setidaknya butuh waktu 1-2 jam lah untuk ke sana lah. Yang paling saya benci itu gini. Jadi pada saat saya datang, saya dinyatakan terlambat, ya kan. Dan saya nggak langsung diproses. Jadi saya nunggu dulu ternyata ada yang datang lagi. Itu ikut gelombang kedua. Ternyata yang interview cuma 4 orang. Dan sampai sekarang lo nggak ada hasilnya. Udah berapa tahun? 5,5 tahun. Nggak ada hasilnya, nggak ada informasi. Maaf, Anda tidak diterima, maaf apa. Tapi saya langsung diterima di Wilmar itu. Pada saat itu ada beberapa pekan ya. Beberapa pekan itu saya langsung diterima di Wilmar itu. Untuk job setnya itu tadi. Di Metilester pertama kali itu. Tapi kalau dari cerita teman-teman, dukanya banyak. Ada yang sampai nganggur lama, itu juga kasihan. Ada yang kerja tapi nggak sesuai dengan background, itu juga ada yang mengalami. Ada yang udah putus asa. Ya semua itu kembali lagi sih. Kalau untuk saya sih seperti itu sih. Dukanya saya seperti itu sih. Jadi udah berniat emang kerja, tapi memberikan informasinya dadakan. Ya mau gimana lagi? Saya mengikuti sistemnya. Kok untungnya saya nggak diterima. Coba kalau saya diterima di situ, nggak tahu entah posisi apa yang saya. Karena pada saat itu yang saya lakukan tes itu pertanyaannya semua itu analis loh. Padahal itu background saya kan teknik kimia, nggak tahu ya saya. Jadi pertanyaannya itu mengarah bukan ke teknik kimianya, tapi ke analisnya. Perlakuan. Iya, kimia murni, perlakuan untuk pencampuran ini dibutuhkan berapa mili, nanti pipettingnya berapa, untuk titrasinya berapa, dan sebagainya. Kalau teknik kimia kan tinggal aja pencampurannya, terus nanti kita ngambil data kan dari titrasinya.
Kalau nggak gitu pakai rumus iterasi yang ada. Tapi ini enggak, ini langsung aja to the point. Ada salah satu pertanyaan gini, apa yang saudara lakukan ketika larutan ini melewati penyangganya dan sebagainya? Tindakan laboratorium apa yang harus Anda lakukan? Kan saya di situ udah melihat, oh in case-nya ternyata analis. Ya seperti itu sih kalau Mas Irza. Tapi yang penting tuh kita harus semangat aja sih. Dan saya kan udah bilang ke teman-teman semua, saya bisa untuk memberikan kemudahan teman-teman untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan di dunia industri saya. Setidaknya itu menghilangkan rasa ragu, rasa cemas teman-teman untuk mengemis mencari pekerjaan. Yang ada ini coba dimanfaatin dulu aja. Seperti itu sih. Jadi itulah tadi suka-duka di mencari pekerjaan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari @randompeople. Ini cowok ya? Random people. Random people. Dari Instagram. Dari Instagram random people. Ini himpunan apa? Anak-anak himpunan, anak-anak teknik kimia UPN apa? Luar? Warga ya? Dari followers ya. Dari luar? Dari followersnya IG Himatek seperti itu, Mas. Oh, terus dia mahasiswa mana? Sama di UPN juga? Nah, nggak tahu ya? Iya, kurang tahu ya. Jadi, tapi ini pertanyaannya menarik sih. Apa yang dilakukan saat kuliah agar dilirik oleh BUMN atau BUMS? Ya kalau dilirik gimana ya? Kalau dilirik ya semuanya butuh proses ya. Nggak ada yang langsung first class atau istilahnya nggak ada yang langsung masuk ya. Teman saya yang di ITS itu aja cum laude IPK-nya 3,9 itu nggak masuk BUMN, malah masuk jadi di tempat saya jadi MT. Jadi bos tetap MT tapi soalnya gini sih, semua itu kembali lagi ke kemampuan kalian masing-masing, memanfaatkan waktu yang ada. Jadi kita itu kan disediakan waktu kuliah 4 tahun, itu manfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana kita beradaptasi dengan mata kuliah itu, berproses dengan mata kuliah itu. Kalau ada lomba, kalau kalian mau upgrading seperti teman-teman angkatan 2017, Reno 17 apa 16? 17. Si Reno kan sering tuh, mantan Kahima tuh kan dia ikut kejuaraan, ikut esai, dia kan dapat juara. Itu juga salah satu tiketnya sih. Tiket untuk meyakinkan perusahaan bahwasanya dia memiliki kemampuan. Bukan tiket untuk dia gampang masuk ke BUMN. Karena semuanya tes, kita nggak tahu. Ya kan? Yang penting kita mempersiapkan semuanya itu, kita mempersiapkan istilahnya ilmu kita, mempersiapkan senjata kita untuk perang ke depannya. Kalau kayak gitu aku ya mau ke BUMN, mau kan. Tapi aku kan udah di PMA, perusahaan milik asing, ikut luar kan. So ya juga eksekutif juga kan. Jadi sama aja, BUMN, BUMS, PMA, semuanya sama perannya. Sama-sama industri yang membangun. Yang penting bagaimana kita berkarir, terjun, dan bisa bermanfaat. Itu aja sih. Seperti itu tadi ya jawabannya. Iya. Untuk random people. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Prasetyo Hadi. Ya. Pertanyaannya, lulusan S1 teknik kimia bisa nggak bekerja di bidang pertambangan? Kalau bisa, di posisi apa Kak? Gini, jadi kalau teknik kimia di pertambangan itu ada beberapa contoh sih sebenarnya. Kalau posisinya juga ada tanya. Kalau teknik kimia di pertambangan sangat bisa. Ya kan kamu nanti pengolahannya, apa yang kamu pisahkan, ya kan? Mau siapa yang memproses? Kan nggak ada kalau nggak teknik kimia kan yang memproses. Ya kalau kamu mungkin di prosesnya, bukan di operasionalnya. Mungkin nanti kamu di labnya, di pemisahannya, di analisnya. Analis lab, aku kan analis lab yang pertambangan kan aku udah bilang dari tadi di awal. Itu kebanyakan teknik kimia. Karena apa yang dipisahkan? Emas, tembaga, ya kan? Zinc. Itu logam-logam, Pak. Itu yang diproseskan teknik kimia.
Terus untuk posisinya ya ada laboratorium, ada analisa dampak lingkungan. Terus juga ada banyak sih kalau kayak gitu. Aku nggak seberapa banyak tahu tentang tambang. Tuh Mas Seta di Ganda itu yang tahu. Terus Afdolu itu juga kan dia di tambang kalau nggak salah. Iya, yang 2016 kan ya. Nah, itu mungkin nanti bisa sharing ke dia. Cuman yang saya tahu sih seperti itu aja sih garis besarnya. Karena kalau bisa masuk tambang bisa. Kok jangankan tambang. Di Pindad juga bisa kok teknik kimia. Di dunia nuklir kan juga bisa di Batan. Kan? Iya, di dunia kereta api KAI juga teknik kimia dibutuhkan. Di dunia perkapal selaman juga dibutuhkan. Di tentara juga dibutuhkan. Di kepolisian juga dibutuhkan. Teknik kimia itu luas sekali luas. Iya, sangat luas. Ini ada pertanyaan juga yang berhubungan dengan itu tadi. Dari @laili TZ. Apakah lapangan pekerjaan terbuka luas untuk teknik kimia, untuk lulusan teknik kimia? Nah, itu tadi luas banget. Iya. Kalau meme-nya SpongeBob kan gini. Nah, itu luas lah. Kalau aku bilang itu luas, sangat luas banget. sangat luas banget. Sangat luas lah. Kalau kamu mau tahu dunia pekerjaan, undang semua alumnimu, nanti tak beda-beda satu sama lainnya. Iya, benar. Berarti kan membuktikan bahwa itu sangat luas. Iya, sangat luas. Jadi jangan takut kalau kalian nggak kebagian job. Toh kalau kalian berpikirnya gini, kalian mau istilahnya mau mengabdi, apresiasi, atau mau berjalan sendiri. Kalau mau berjalan sendiri, kalian technopreneurship. Itu juga luas kan. Tapi kalau kalian mau mengabdi, ya kalian ikut PT, kalian ikut industri yang benar-benar dibutuhkan. Banyak sekali. Iya. Konsultan juga bisa ya Mas? Konsultan juga bisa, seperti Mas Andi Christian ini juga kan pelatihan beliau kan juga banyak tuh. ISO juga bisa, HISIS mau apa dia juga bisa, beliau juga bisa, ChemCAT juga bisa, Excel juga bisa. Pokoknya istilah priority yang aplikasi yang dibutuhkan teknik kimia, Mas Andi Christian juga bisa, sangat bisa, sangat dibutuhkan. Jadi jangan pernah istilahnya skip training atau pelatihan itu. Kalau itu sangat dibutuhkan. Kalau kalian skip, rugi. Belum tentu nanti ada. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @Megawati SP. Kayak presiden nih Megawati. Ini teman kelasku Mas. Gimana? Ini teman kelasku namanya Megawati. Oh, 2019. Iya, angkatan. Bagaimana mempraktikkan ilmu dari kuliah ke dunia pekerjaan? Nah, ini umum sih, standar pertanyaannya. Ya kayak itu tadi sudah dijawab dari Mas Reza sendiri. Ada banyak lagi dibahas tentang ilmu-ilmu yang nanti diterapkan di dunia pekerjaan. Seperti iya benar. Ada ATK pasti nanti, neraca massa, neraca energi, termodinamika pasti nanti dipakai di simulasi proses juga nanti. Kemudian benar sekali. Dari @pwin_nu_. Ya. Pertanyaannya, lulusan teknik kimia bisa jadi PNS nggak sih Kak? Bisa jadi. Ada contohnya di angkatan 2011. Namanya Mas Dwi Harsunu Putra. Dia balik ke Tarakan, sekarang dia jadi PNS. Coba kontak aja ke beliau. Instagramnya Dwi Harsunu Putra. Itu beliau sekarang jabat jadi PNS. Ada beberapa kakak kelas saya, tingkat saya itu yang balik ke daerah jadi PNS. Kalau bidangnya apa? Banyak. Perindustrian, bisa kan teknik kimia. Lingkungan, bisa teknik kimia. Ristek, bisa juga teknik kimia. Banyak teknik kimia. Sangat banyak. Terima kasih pertanyaannya. Lucu-lucu pertanyaannya. Mengingatkan ya dosen PNS. Nah, ya dosen PNS. Sekarang syaratnya dosen itu bukan hanya sebagai magister ya atau S2 saja. Ya minimal doktor lah, itu juga sudah bisa nanti jadi PNS. Yang mau meneruskan perjuangannya dosen-dosen jadi dosen teknik kimia di UPN, monggo silahkan. Teman saya kan ada sekarang
Teman saya kan ada sekarang jadi dosen, Atika Nandini. Nah itu teman saya, satu angkatan sama saya, terus habis gitu sama-sama di laboratorium PTK 2. Ini Atika Nandini, Mbak Atika. Yuk lanjut pertanyaan berikutnya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ed Guardio, apa ada alumni teknik kimia yang sedang atau pernah mendapatkan beasiswa luar negeri? Nah, ini ada dosenmu itu, Oh iya. Ada dosenmu itu, ada banyak. Habis itu banyak, kan? Iya, yang terbaru ya kan Atika itu angkatan 2011, Yulita angkatan 2011, ada banyak itu yang dapat beasiswa di Taiwan, di luar negeri. Lanjut pertanyaan berikutnya dari @priscilla_Stefani. Seberapa besar kemungkinan lulusan teknik kimia UPN Jatim diserap tenaga kerja dibandingkan UPN lain? Nah ini Kembali lagi, jadi gini sebenarnya. Kalau kalian ini kompak, kalian ini bisa memanfaatkan momen, ya kalian sama-sama membangun antara akademisi, antara struktural kalian, antara hiburan kalian harus bisa memenuhi kebutuhan teman-teman ini. Jadi teman-teman butuhnya apa? Itu dipersiapkan semua. Ada pelatihan, ada sharing, ada seminar dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan semua. Nanti outputnya teman-teman ini punya kemampuan yang memang benar-benar setiap orang itu memang kalau kita lihat kan berbeda-beda. Tapi setidaknya mereka mendapatkan materi yang sama. Entah penyerapannya seperti apa. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama PTN lain, oh ya sama sekarang. Sama. Mereka menang karena mereka punya channel. Kalau kita berjuang, kita menang karena kita berjuang, bukan karena channel. Itu aja sih. Iya. Ya itu tadi buat penyemangat sih ya. Jadi ya benar. Apa ya, jangan merasa rendah, merasa kecil karena melihat UPN Jatim. Bukan seperti itu, karena kita juga bisa bersaing kok PTN lain. Sama. Iya benar. Kemungkinan diserap itu sama. Nah, ini ada dua pertanyaan yang menurut saya saling korelasi lah, ada korelasinya. Yang pertama dari @Anissa Purnamawe, pandangan atau gambaran buat mahasiswa cewek kalau mau kerja di industri. Nah, terus ada lagi dari @PS Aprilia, seberapa besar peluang wanita yang dibutuhkan di pekerjaan di bidang industri? Peran cewek di bidang industri, Mas. Peran cewek di bidang industri itu juga dibutuhkan. Ada beberapa contoh nih seperti Mbak Meliana Soekarti angkatan 2009. Kan dia kan juga ada di tim Garuda Food. Itu kan dibutuhkan di lulusan teknik kimia. Terus juga ada beberapa contoh-contoh saya ambil dari teman-teman saya yang di sekitarnya. Ada di dunia laboratoriuman. Jadi dia itu industri laboratorium, membuat alat-alat laboratorium. Dia sebagai kisinya itu juga ada. Ada juga yang ada di dunia perindustrian, dalam tanda kutip istilahnya keuangan. Itu juga ada. Ada yang dibutuhkan di perindustrian piping sebagai checklistman atau sebagai istilahnya kalau kita lihat dia kisinya tapi dia checklist kondisi-kondisi pipanya. Itu juga ada. Ada banyak sebenarnya kebutuhan teknik kimia untuk cewek. Jadi jangan pernah ragu kemampuan teman-teman. Kalaupun teman-teman ini nggak bisa terjun di dunia industri, berarti ada yang salah dari kalian. Bukan karena kebutuhan atau sistem atau dan sebagainya. Mungkin karena kalian sendiri masih ragu dengan kemampuan kalian sendiri. Atau mungkin kalian nyaman dengan bidang lain seperti mengajar. Itu juga bisa salah satu potensi kalian diarahkan kemana. Soalnya kalau misal masalah cewek, itu udah pertanyaan klise menurut saya. Karena ketakutan selama ini teman-teman cewek tuh dari angkatan per angkatan pas waktu ospek sharing itu pasti tanya, Mas kalau cewek lulusannya kemana? Ya sama banyak dibutuhkannya di dunia industri. Nggak harus terjun di industrinya langsung, nggak harus. Bisa kalian di back office-nya, bisa kalian di bagian apa? Iya,
Bisa kalian di bagian R&D-nya, research and development-nya, bisa kalian di bagian lab-nya, laboratoriumnya, bisa kalian di bagian purchasing-nya. Teknik kimia di purchasing banyak. Loh, kok bisa, Mas? Loh, iyalah, yang hitung kebutuhan pakai ekonomi tekniknya siapa? Panjang pipa, join welded-nya, join welded ini dalam arti las-lasannya seperti apa, nanti kebutuhan biayanya seperti apa. Nanti kisinya juga ada. Yang melakukan inspeksi juga ada, cewek juga. Cowok ada, cewek ada. Tapi kan yang sekarang kita tekankan kan cewek. Kalaupun kalian takut, ada teman-teman kita yang di perbankan. Di perbankan itu bukan bahas masalah setoran dan sebagainya. Enggak, mereka membahas tentang masalah kredit perindustrian. Iya, beneran. Jadi banyak perannya cewek di teknik kimia juga banyak. Enggak ada istilahnya seperti ini, cowok sama cewek stratanya itu berbeda. Enggak, di dunia industri sama aja. Bos cewek juga ada, semuanya itu sama, tergantung dari personalnya masing-masing. Bagaimana kita bisa memahami istilahnya passion kita kemana, kemampuan kita kemana. Jangan sampai kita egois, kita nggak mampu tapi kita paksakan. Itu yang paling susah. Kita harus bisa menerima fakta, kita harus bisa menerima keadaan. Seperti itu. Kalau cewek mau dunia industri, ya harus benar-benar tahu atmosfernya industri yang dibutuhkan apa aja. Kalau dia mau masuk ke perbankan, seperti apa. Kalau dia mau masuk ke analis, seperti apa. Jadi harus benar-benar tahu. Saya yakin banyak yang masih meragukan tentang bagaimana peran cewek di dunia industri. Ya, jadi sewaktu-waktu ini saran nih, harusnya kalian juga mengundang beberapa alumni teman-teman cewek yang ada di dunia industri untuk mereka bercerita. Iya, benar. Iya, mereka sharing bagaimana yang dilakukan sama mereka, bagaimana mereka itu istilahnya bisa sampai terjun di dunia industri itu tadi. Keluh kesahnya seperti apa, suka dukanya seperti apa. Istilahnya harus benar-benar balancing, benar-benar imbang antara kalian menampilkan istilahnya pembicara cowok, kalian juga harus menampilkan pembicara cewek. Iya, sebagai pengimbangnya. Banyak kalau ada alumni cewek nih, ditunggu aja. Oh iya harus. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan titipan dari warga yang sudah bertanya di question box Instagram ya. Di ada 10 lah pertanyaan yang kami filter ya, karena banyak sekali yang masuk dan ini pertanyaan yang sangat mewakili lah. Yang mewakili ya. Garis besarnya lah ya. Iya, garis besarnya sangat penting untuk kita bahas. Ada nggak pertanyaan yang nggak masuk akal? Kemarin ada itu pertanyaan satu sih mas. Apa itu? Apa podcastnya pakai APK apa? Nah itu. Pakai aplikasi apa? Podcast mau pakai aplikasi apa aja nggak masalah. Yang penting kita sudah sampaikan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, sesuai dengan istilahnya keluh kesahnya teman-teman. Kita obrolkan di sini pagi ini. Sebenarnya kalau kita cerita itu banyak banget kebutuhannya. Banyak banget yang harus kita luruskan, banyak banget yang harus kita informasikan ke teman-teman. Intinya kamu itu harus jadi dirimu sendiri. Jangan ragu sama kemampuan. Banyak belajar. Proses ini kan 4 tahun. Itu lalui dengan santai aja. Sepaneng, collab, ya udah dilalui dengan enjoy. Jangan dikit-dikit mengeluh, gondo nggak ikut kuliah. Oh, aslabnya jahat, galak. So semua itu human. Bagaimana kamu caranya untuk mengkondisikan itu agar jadi baik? Itu manusia yang dewasa. Jadi kalau misalnya ketemu sama, aduh aslabnya ini jahat, ini ngasih nilainya juga seperti ini, dimarah-marahin terus, tes awalnya juga agak susah dan sebagainya. Aduh, yang buat tes awal mikrobiologi dan kimia fisika itu aku. Kayaknya itu pertanyaannya nggak akan dirubah itu. Yang udah melakukan kimia fisika dan mikrobiologi dikasih kertas kecil, ada tulisannya tuh A, B, C, ya laminating, benar itu apa yang laminating itu.
penting. Ya, benar-benar. Berarti berapa tahun udah? Dari tahun 2013. 8 tahun. 8 tahun itu. Ya, untuk Pertanyaannya nggak berubah-berubah itu. Iya, angkatan 20 belum pernah ke lab soalnya, Mas. Iya. Nah, terus kalian itu juga harus kalian itu juga harus banyak belajar dari siapapun. Kakak kelas kalian banyak-banyak menggali informasi, banyak-banyak berdiskusi kebutuhan industri 4.0 seperti apa. Ada pelatihan apapun di himpunan, ikut, semuanya ikut, biaya berapapun ikut. Daring dilakukan, nggak masalah. Karena ini masih momennya enak, kalian bisa mengatur waktu, kalian bisa sambil daring sambil kerjakan tugas kuliah. Kalau dulu kan nggak bisa. Kalau kalian kuliah, kalau kalian mau ikut pelatihan harus hari Minggu. Itu yang susah. Kalau sekarang kan ada nilai positifnya ketika kalian bisa daring. Ya, bisa daring ini kalian manfaatkan sebaik mungkin. Banyak-banyak menggali informasi yang ada. Setidaknya kalian itu tetap belajar di rumah, tetap mendapatkan ilmu di rumah. Banyak berdiskusi sama teman, mengerjakan sebisanya dulu. Kalau nggak bisa baru bertanya. Kalau salah, di mana kesalahannya, itu caranya seperti itu. Kalau kalian mau tahu bagaimana caranya lulus dengan 3,5 tahun, itu aku punya kuncinya. Ya, bagaimana cara kita mengatur waktunya itu 3,5 tahun, aku punya kuncinya. Bagaimana kita berproses di himpunan juga ada, bagaimana istilahnya kisi-kisinya juga ada. Bagaimana cara membagi waktu antara himpunan sama istilahnya sama dunia akademisi. Kamu di himpunan kegiatan kan nggak setiap hari, tapi kan ada progres yang dilakukan. Ya wis di himpunan duduk ngerjakan tugas sambil ngobrol kan bisa. Bisa banget. Ada AC yang mendukung, bisa ngecas, bisa nyetel musik. Bisa ngapa-ngapain di himpunan, itu fasilitas kalian semua. Lakukan. Ada orang banyak, setidaknya ada kelas kalian pasti tanya, ngerjakan apa? Mata kuliah ini. Oh, aku punya kisi-kisinya yang dulu. Oh, aku punya bacaman soalnya yang dulu dan sebagainya. Ah, ya enak kan? Nah, itu keuntungannya kalau kita join organisasi, banyak relasi. Nah, itu kan. Ya, benar. Sangat benar sekali. Jadi apa ya? Kalau kamu itu bisa memanfaatkan kondisi yang ada dengan baik, kamu akan mendapatkan setidaknya efek yang baik juga. Dampak yang baik juga. Teman kamu pinter mata kuliah ini, kakak kelas kamu pinter mata kuliah ini, kakak kelas kamu yang ini pinter berdiskusi, kakak kelas kamu ini pinter berpublic speaking, bernegosiasi, membuat kegiatan dikemas dengan secara baik, strukturan dan sebagainya. Itu kalian harus belajar di situ. Saya tekankan lagi, kita itu kuliah itu bukan hanya sekedar mendapatkan IPK, diakui secara moral, bukan itu. Kuliah itu kita berproses menjadi seorang manusia yang utuh. Kita keluar, kita mengabdi jadi manusia yang utuh. Nah, dari manusia yang utuh berproses tadi, kita menjadi seorang manusia yang bisa memanusiakan manusia. Manusia yang bisa memanusiakan manusia adalah manusia yang bisa memberikan, mengabdi, mengaplikasikan, mengusahakan dan sebagainya untuk kebaikan manusianya sendiri. Bersikaplah jadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Secara sifat, secara tingkah laku, secara emosional, secara simpati, kita harus menjadi seorang manusia yang bisa memanusiakan manusia. Contohnya apa? Teman kita nggak mampu untuk bayar UKT. Kita punya akses untuk negosiasi. Kita bantu negosiasi. Teman kita ada yang lagi sakit, ya kan? Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Backgroundnya dia membutuhkan biaya. Kita jalan keliling untuk menanggung itu semua. Setidaknya kita bisa menyumbang, ya kan? Teman kalian membutuhkan sesuatu, kalian membutuhkan sesuatu. Nanti kita saling tolong menolong, saling memberikan dampak-dampak yang positif, saling memberikan istilahnya reaksi-reaksi yang baik. Ingat, manusia itu dibentuk untuk menjadi seorang manusia yang bisa memberikan kemanusiaan kepada manusianya. Salah satu hal seperti ini.
kamu yang ada di sini ini sekarang udah dewasa, udah aku bilang dewasa. Jadi jangan pernah berpikir seperti ini. Alah, ngapain sih aku bantu mereka? Apa yang bisa aku dapat? Salah seperti itu. Yang utama adalah seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saat ini, untuk kebaikan saat ini? Tapi jangan pernah mengharap apa yang bisa kamu dapatkan. Karena notabene kita itu mengabdi, bukan meminta. Kita mengabdi, kita memberikan yang terbaik untuk ya sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalaupun ada yang bisa kita dapatkan, tidak lain tidak bukan mungkin itu suatu bonus. Entah itu bantuan, finansial, terima kasih, dan sebagainya, itu cuma bonus. Bonus yang kalian dapatkan. Dan jangan berbangga sama bonus itu. Itu hanya cuma sekedar bonus. Yang kita tekankan adalah bagaimana kita bisa memberi sebanyak-banyaknya. Itu kita aplikasikan ke semuanya ya. Memberi sebanyak-banyaknya, mengabdi sebaik-baiknya, bukan menuntut apa yang bisa kita dapatkan. Karena seperti ini, sekarang kalian masih muda. Mudanya kalian itu manfaatkan sebaik mungkin. Ada satu kalimat yang masih saya ingat dari Mas Yuliansa, ini seperti ini. Masa tua kalian itu tak akan seindah masa muda kalian. Ya, yakinlah, masa tua kalian tidak akan seindah masa muda kalian. Karena masa tua kalian pasti akan terbentur segala hal. Masa muda kalian masih fleksibel untuk mengekspresifkan semuanya, untuk istilahnya untuk berkarya sebaik mungkin, berkarya seluas mungkin, mengenal apapun dan sebagainya. Tapi ingat, masa muda kalian itu emang sudah susah payah. Tapi dari susah payah itu tadi, ada hasil yang kalian petik nantinya di masa tua. Jadi logikanya seperti itu. Sekarang kalian maksimalkan, kalian kuliah, kalian bisa berbakti kepada orang tua sebaik mungkin, setulus mungkin. Kalian mengikuti kejuaraan apapun, esai, upgrading diri kalian sebanyak mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nanti ke depannya, ketika kalian tua, kalian gak akan pernah sehebat itu. Tapi kalian dikenang. Karena apa? Karena ada hasil yang kalian petik dari proses yang sangat panjang itu tadi. Hasilnya apa? Kita gak ada yang tahu. Kesuksesan, kesehatan, apapun itu kita gak tahu. Yang penting sekarang kita lakukan yang terbaik. Kita jadi seorang manusia yang memanusiakan manusia. Kita berproses. Kita lakukan dengan enjoy. Mungkin nantinya hasilnya nggak akan pernah mengkhianatin prosesnya, dan akan ada hasil yang kita petik di akhir proses yang panjang ini. Ya mungkin itu dari saya, sedikit banyaknya seperti itu. Kalau memang benar-benar butuh sharing, kita bisa sharing ke banyak-banyak alumni, banyak-banyak background industri, banyak-banyak background pendidikan, banyak-banyak background keahlian. Karena mungkin saya dengan yang lainnya akan sangat berbeda. Saya seperti ini, kawan-kawan saya seperti apa, beliau-beliau semua seperti apa. Kita akan belajar banyak dari semua ini. Saya pun juga sangat butuh belajar banyak dari teman-teman, dari senior-senior saya. Karena mereka lebih awal yang tahu dibanding saya. Karena mereka yang pernah mengalami duluan daripada saya. Makanya saya bisa berteman dengan siapa saja, saya bisa berteman dengan angkatan di bawah saya bisa berteman di angkatan di atas saya. 2010 ada Mas Syarif, ada Mas Nurul Asifin, ada Mas Jeffrey dan sebagainya. 2009 ada Mas Yuliansa, Mas Suliman, Mbak Meliana, Mbak Indah dan sebagainya. 2008 ada Mas Putra dan teman-teman. 2007 ada Mas Andika Prasetya, ada almarhum Mas Rafael Bagus yang udah meninggal terlebih dahulu, ada Mas Danu, teman-teman saya bekerja,
2006 ada Mas Henry, ada banyak teman-teman. 2006, 2005 ada Mas Bambang dan teman-teman. Di 2007 juga ada Mas Andi Christian. Di 2011 angkatan saya ada Mas Pandu Rahmatullah, ada Mas Seta Diganda, ada Hendri Rizky Gevianto, ada Dwi Arsuno, ada Brian, ada Karis Subarka, ada Fadhullah atau Alul. Ada banyak, ada Atika, ada banyak lah. Ada teman-teman saya itu. 2012 juga ada banyak, ada generasinya Fahri, generasinya Rahmat, generasinya Faisal, generasinya Wahyu Eko Pambudi, generasinya Hafid Alrido, generasinya Vivit, banyak. Turun lagi 2013 ada banyak lagi, ada Ainul Yakin, ada Diki dan teman-teman. 2014 ada Muntaha, ada Daud, ada Fikri Salim, banyak lah. Seperti itu. Jadi kita memang benar-benar bisa menempatkan diri sebagai seorang teman, bukan seorang musuh. Bisa bergaul di mana aja, bisa memposisikan di mana aja, selama itu sopan, baik, dan beretitude. Seperti itu sih. Oke, itulah tadi podcast bersama Mas Reza yang sudah membahas tadi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke question box Instagram yang titipan dari warga di Jawa Timur. Mungkin dari Masnya ada kata-kata penutup, istilahnya wejangan terakhir ya, yang umum dari teman-teman maba yang masih awal hingga ke kami yang mungkin di semester atas lah. Mungkin ada wejangan buat teman-teman juga yang udah lulus. Seperti itu Mas, kalimat kata-kata penutup. Sesusah apapun yang kalian lakukan saat ini, nikmati prosesnya. Jangan pernah dustai prosesnya, jangan pernah hianati prosesnya. Karena kita nggak tahu ketika kita berproses akan diberikan nikmat seperti apa sama Tuhan Yang Maha Esa ini. Kita bersakit-sakit dahulu, nanti kita bisa menikmati hasilnya. Ingat, semua proses itu butuh waktu, gak instan. Dan ingat juga, seorang manusia harus menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang bisa memanusiakan manusia. Mungkin saat ini di masa muda kalian itu, kalian butuh banyak belajar, butuh banyak pengalaman. Tapi ingat, di masa tua kalian tidak akan seindah masa muda kalian. Tidak seakan bebas masa muda kalian, tapi ada hasil yang akan kalian nikmati. Sukses selalu buat kalian semua, teman-teman saya, adik-adik saya. Berjuang bersama, apalagi sekarang lagi pandemi. Kita lihat banyak kabar duka juga. Ya, semoga semuanya sehat selalu, semuanya dalam keadaan yang benar-benar diberikan Tuhan Yang Maha Esa utuh, tidak ada penyakit. Kalaupun ada penyakit, segera diselesaikan, segera diambil sama Tuhan Yang Maha Esa, jadi segera sembuh. Ya, kita semua rindu akan bertemu, akan tertawa, akan sharing, akan nangis bersama, suka duka bersama. Yang penting untuk saat ini, lakukan yang terbaik buat kalian semua. Jangan pernah berbohong untuk diri kalian sendiri. Yakin kesuksesan itu ada di depan mata, bukan orang lain yang akan memberikannya, tapi kalian sendiri yang akan meraihnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya bisa closing statement untuk ini jargon, karena yakinlah di podcast itu suaranya yang jargon itu lebih dari saya harusnya. Aku nggak tahu itu siapa yang jargon di podcast itu. Itu dari angkatan saya sih, waktu LKMM dulu ada jargon. Iya. Karena kalau saya jargon biasanya nggak pakai toa atau speaker, langsung. Masnya sendiri mungkin yang memimpin. Ya. Saya udah rindu setahun ini nggak pernah jargon. Nggak setahun, 2 tahun ini nggak pernah jargon. Ya mungkin sekarang di rumah ya pelan-pelan aja. Himatek. Jaya. Himatek. Himatek. Yes. Himatek. Jaya. Himatek. Himatek. Yes. Himatek. Jaya. Himatek. Himatek. Yes.
Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih sharing-sharing ini. Saya butuh sharing seperti ini, menghilangkan rasa jenuh di dunia industri, kepingin memberikan informasi yang terbaru ke adik-adik sekalian. Mungkin saya boleh saran untuk kedepannya, silakan kalian mengundang podcast-podcast berikutnya di dunia industri. Kita maksimalkan dunia industri aja untuk implementasi dengan kebutuhan industri dan kebutuhan aplikasi yang dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa ini sebelum lulus. Itu nanti kalian terjadwalkan, saya baca. Yang saya sebutkan tadi nama-namanya itu adalah narasumber-narasumber yang biasa berbicara. Jadi mereka memiliki background masing-masing, silakan bisa dihubungi. Yang mau tahu dunia PNS tadi sudah ada, yang mau tahu dunia petrochemical, dunia simulasi optimasi dan sebagainya. Silakan, saya tunggu kabar baiknya. Nanti saya join juga jadi peserta, kepingin tahu bagaimana podcast dari kelanjutan teman-teman ini. Salam untuk semuanya, sukses selalu. Saya tunggu prosesnya dan saya tunggu kalian di dunia kerja. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Terima kasih buat nyempetin waktunya, Mas. Sama-sama. Podcast kali ini. Ya, semoga sehat selalu, ya semoga semakin sukses lah ke depannya untuk Mas Reza sendiri. Amin. Amin, sukses untuk kita semua. Oke teman-teman, itu tadi podcast bersama narasumber yang spesial. Berkesan sekali ya. Saya ingat-ingat ini Mas, kata-katanya enjoy the process. Ya benar, enjoy the process. Oke. Semoga sharing-sharing tadi bersama Mas Reza bisa membuat kita semakin bersemangat lagi dan juga menginspirasi kita buat kalau kuliah nggak males-malesan, nggak sembarangan juga kalau mengikuti perkuliahan. Ya, dan juga untuk kakak-kakak yang sudah lulus, semoga podcast ini juga bisa menjadi sekilas informasi nantinya ketika kakak-kakak untuk terjun di dunia pekerjaan. Oke teman-teman, sampai di sini aja untuk episode kali ini. Selamat menikmati liburan di rumah. Kalian bisa melakukan kegiatan yang produktif. Makan makanan yang bergizi, minum vitamin, olahraga, dan be healthy. Sampai jumpa di episode berikutnya.